Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur mumur nirdaya tan aspe sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial Sandiwara Radio ini dipersembahkan oleh PT Swadaya Prativi. Berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muriono. Pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi. Ilustrasi musik Haris Sabar. Teknik dan montase Jamie Mumu. Dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Sampur Jala Sutra. Dalam seri ke-38 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Kiwari, Eli Ermawati sebagai Niniwari, M. Abud sebagai Kolo Cokro, Rusli sebagai Pangeran Puger, Francisca sebagai Larasati, Amrizal sebagai Wasto, Api Burhan sebagai Patih Tondonegoro, Untung sebagai Ronto, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Ki Warih cemas sekali memperhatikan istrinya yang pucat pasi. Dia semakin hangat merengkuhnya. Betapa dia sangat mengasihi istrinya.
Lalu pandangan matanya menuju ke tempat perapian, di mana seorang pemburu yang tak dikenalnya sibuk mengunyah daging monyet panggang. Mata pemburu itu juling dan sesekali melirik ke arah mereka. Lihatlah, ia selalu memperhatikan kita. Aku seperti mengenal orang itu. Mengenalnya? Iya, aku seperti mengenalnya, Kakang. Di mana kau bertemu dia? Aku lupa, tapi aku seperti pernah mengenal orang itu. Jika aku perhatikan dia dengan baik, aku merasa pernah bertemu dengannya. Mengapa tidak ikut menikmati daging panggang? Oh, kami sudah makan nasi. Perut kami kenyang. Ini, aku bawakan 2 potong. Silahkan dicicipi. Hitam bulu monyet itu, tapi dagingnya sungguh gurih dan nikmat. Lebih-lebih kita nikmati di malam yang dingin seperti ini. Mari silahkan. Mari, silahkan ke dalam. Berikan juga pada istrimu, pasti dia menyukainya. Terima kasih, karena kau mau mengantarkan daging ini pada kami. Oke, Sanak, tunggu. Ada apa, Tuan? Tuan ada perlu dengan saya? Apa maksud dan tujuanmu selalu membuntuti kami? Membuntuti Tuan? Iya, kau membuntuti kami. Terus terang kami tidak suka dengan tindak tandukmu. Gelandangan seperti saya ini tidak perlu dicurigai, Tuan. Saya ini apa? Saya tidak punya tempat tinggal menetap. Saya tinggal dari hutan satu ke hutan yang lainnya. Dan saya paling senang jika mendapat kawan-kawan baru. Termasuk tuan-tuan tentunya. Kau lihat sendiri. 20 prajurit pilihan yang ada di dalam tenda. Dan mereka yang duduk di sekeliling perapian. Jika aku menginginkan tenaga mereka, dengan mudah aku menangkapmu. Nah, sebelum hal itu terjadi padamu, aku minta kau pergi dari sini. Kenapa saya harus pergi, Tuan? Saya ingin sekali berkawan dengan tuan-tuan. Saya juga ingin berkawan dengan siapa saja yang ada di dekat saya. Yang saya temui di jalan-jalan, di ladang, di sawah, di pasar, ataupun di tengah hutan belantara seperti ini. Sungguh, saya ingin bersahabat. Jangan sampai di antara kita terjadi permusuhan. Jadi, kau tidak mau mendengarkan peringatanku? Tuan tidak bisa mengusir saya pergi dari sini. Kakang. Tuan jangan memukul saya. Baiklah, baiklah. Saya akan pergi dari sini, Tuan. Tuan, saya akan menjauhi tempat ini. Kami tidak akan membiarkanmu hidup jika kau mengganggu orang kepercayaan Kanjeng Sultan. Apakah kau tidak tahu siapa orang yang berdiri depanmu? Tolol. Kenapa tuan-tuan mengepung saya? Jangan banyak mulut. Cepat angkat kaki atau kupenggal lehermu. Oh, kenapa tuan-tuan mencabut senjata? Senjata bisa menumpahkan darah, Tuan. Senjata ini bukan hanya bisa menumpahkan darah, tetapi bisa juga mengakhiri kekonyolanmu. Jangan coba-coba mengganggu ketentraman orang lain. Tulang belulang lutung itu belum hangus, Tuan. Tapi hati-hati, Tuan. Tuan telah berubah menilai saya. Oh, jadi kau tidak rela jika lutung itu kami santap rame-rame. Begitu? Ketahuilah, hutan Kerapyak ini milik Kanjeng Sultan. Punya Kanjeng Siniwun. Apa yang kita makan adalah milik Kanjeng Siniwun. Jadi bukan milikmu. Kau sudah kami lindungi agar tidak dihukum. Tetapi sekarang kau mengungkit-ungkit hewan yang sudah jadi tai. Kurang ajar. Kau memang tidak tahu diuntung. Prajurit, tangkap dia. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe.
Pemburu yang wajahnya belepotan itu melompat ke sana kemari menghindari serangan prajurit-prajurit yang mengawal Kiwari. Prajurit yang berjumlah 20 orang itu semakin rapat mengepung, tetapi mereka belum juga mampu menangkap pemburu itu. Jangan biarkan dia lolos. Ayo kebung. Ayo kebung abang-abang. Ayo. Angkat dia. Rapatkan kepungan dia. Kalau tidak kabur, kau pasti akan mampus. Sejak tadi aku mencurigainya. Ia bukan sembarang orang. Apa yang harus kita lakukan, Ki? Apakah kami perlu mengejarnya? Biarkan saja ia pergi. Tapi ku minta agar tempat ini benar-benar diawasi dengan ketat. Aku yakin ada yang menyuruhnya membuntuti kita. Sejak dari Urangan, aku merasakan keanehan itu. Sayang aku tidak punya kawan untuk membicarakannya. Ku tahan hingga kejadian lutung mati itu. Sekarang Kiwari bisa melakukan tugas sebaik-baiknya. Kami akan melakukan penjagaan 24 jam. Kami akan bergiliran. Malam itu juga, Kiwari duduk bersila menghadap ke timur. Dia bermaksud meneliti dengan seksama tempat yang akan didirikan pesanggrahan yang telah dirancangnya dengan baik. Sementara istrinya tidur di dalam tenda, dijaga para prajurit pilihan. Sementara itu, di Wisma Kepangeranan, kediaman Pangeran Puger, masih nampak kesibukan menjelang keberangkatannya menuju ke Demak Bintoro. Pangeran itu berdiri tak jauh dari tempat duduk Larasati sang istri. Kau belum melihat Kalocokro, Nimas? Sejak Kang Mas panggil kemarin, ia belum juga kelihatan. Kita tunggu sebentar lagi, Kang Mas. Jika tidak segera datang, terpaksa kita harus meninggalkannya. Kalau mau datang, biarlah ia menyusul ke Demak. Aku harus menunggunya, Nimas. Mengapa Kang Mas bergantung padanya? Bukannya aku bergantung kepadanya, tetapi ia bisa melakukan tugas-tugas berat di Mataram. Kemarin Nimas dengar sendiri keputusannya bahwa ia ingin menetap di Mataram. Biarkan saja ia tidak datang, Kang Mas. Lebih baik kita segera berangkat. Jangan sampai matahari terlalu tinggi, Kang Mas. Paman. Bagaimana, Kanjeng Pangeran? Paman Tondo Negoro, sebetulnya saya ingin ketemu Kalocokro. Tapi sampai sekarang ia belum nampak batang hidungnya. Kita lebih baik segera berangkat. Jangan sampai terlalu siang. Betul, Paman. Lebih baik kita segera berangkat. Menunggu apa lagi?
Jangan memikirkan pemuda sinting itu. Kau masih punya banyak abdi dalam. Jangan memikirkan orang yang tidak tahu diberi kepercayaan. Kau belum tahu siapa Kolo Cokro itu. Ia lain dengan yang lain. Ia memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Mengapa berhenti, Wasto? Ada yang menghentikan kita, Kanjeng Pangeran. Biarlah hamba yang turun. Mengapa kau menghentikan kami, Kisanak? Wasto, mengapa kau tidak mengenalku? Mana Kanjeng Pangeran? Kau, suaramu? Bilang pada Pangeran, Kolo Cokro ingin bicara. Cepat, Wasto. Ampun, Pangeran. Baru sekarang hamba menghadap. Kolo Cokro, mengapa wajahmu berlepotan seperti itu? Ampunkan saya, Pangeran. Saya agak terlambat. Bagaimana dengan tugasmu, Kolo Cokro? Semuanya dapat berjalan dengan baik, Pangeran. Percayalah, saya akan menjalankannya dengan baik. Aku percaya kepadamu, Kolo Cokro. Kini aku tidak tinggal lagi di Mataram. Untuk itu, menjadi tugas dan tanggung jawabmu mencari pengaruh di kota raja. Percayalah pada saya, Pangeran. Saya berjanji tidak akan lama akan saya kumpulkan para pemuda sebanyak-banyaknya demi cita-cita Pangeran. Itu untuk uang lelahmu. Dan jika nanti kurang, kau datanglah ke Demak. Untuk uang lelah? Iya. Selamat tinggal, Kolo Cokro. Sampai nanti. Selamat jalan, Pangeran. Terima kasih atas uang lelahnya. Wasto, kendalikan kereta Pangeran sebaik-baiknya. Awas, jika terjadi apa-apa, kepalamu akan menjadi taruhannya. Rombongan Pangeran Puger melanjutkan perjalanan menuju Demak. Kolo Cokro memperhatikan rombongan kereta kuda itu dengan bertolak pinggang, lalu tersenyum-senyum sambil menimang buntalan kepingan emas yang diberikan Pangeran Puger kepadanya. Pangeran Puger. Kau ternyata baik sekali. Uang ini cukup untuk makan dan minum, untuk segala keperluanku di kota Raja Mataram. Tubuh Kolo Cokro melesat bagaikan kilat ketika kaki kirinya menjejak tanah. Bayangannya lenyap di balik kerimbunan hutan rimba. Sementara itu, di hutan Krapyak, Ki Warih masih memetak tempat itu sebagai pesanggrahan Istana Mataram. Tempat ini lebih baik. Yang jelas, kurasakan lebih damai dan tenang bila kubandingkan dengan di bawah pohon besar itu. Karena kau akan digigit lutung? Kakang, berapa lama kau mengerjakan rancang bangun di sini? Tentu saja sampai selesai ini. Sampai selesai. Artinya kau tinggal di sini lama sekali, Kakang. Bagaimana seandainya selama kau mengerjakan pesanggrahan Krapyak, aku kembali ke desa? Nini, kau kangen pada Sukmo? Iya, Kakang. Demikian juga aku. Aku pun kangen pada anak kita. Tapi kumohon kau tahu, kita dipercaya Kanjeng Sultan. Kanjeng Sinuwun mengharapkan pengabdian kita. Pekerjaan ini bukan pekerjaan kecil, Nini. Jangan sampai kepercayaan itu lenyap dari tangan kita. Beginilah hidup sebagai seniman, Nini. Seniman, seninya zaman. Aku percaya jika kau tetap di sampingku, pekerjaan ini akan terasa ringan. Sebab aku merasa ada yang membantu. Tapi Kakang, kenapa kau nampak sedih, Nini? Kakang, aku selalu ingat anak kita, Sukmo.
merindukannya. Nini Wari sedih sekali. Tatapan matanya berkaca-kaca. Suaminya hanya bisa merengkuh bahunya dan meremasnya penuh kasih sayang. Lalu kepalanya dijatuhkannya di pundak suaminya dengan lemah. Sandiwara radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.